السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني في الدين, أعزكم الله كمسلمين, pendengar radio Indah siaran kami hormati. Setelah selesai kita dari hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW tentang pembunuh yang membunuh 99 orang dan kemudian mencari jalan untuk bertaubat, tetapi ditunjukkan seorang rahib dan seterusnya, sampai akhirnya dia kecewa dan dia bunuh, jadi genap 100. Ikhwan fillah a'azakumullah, Imam Nawawi rahimahullah membawakan setelahnya kisah juga yang berkait dengan taubat, yaitu kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan tentang dirinya ketika beliau tidak berangkat dan tidak ikut dalam perang Tabuk. Kemudian beliau menyesal dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya atau hadisnya sangat panjang, walaupun kisahnya sesungguhnya tidak begitu panjang, tetapi beliau ceritakan dengan rinci radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca saja, kalau tidak selesai hari ini kita akan lanjutkan pada keesokan harinya insyaallah ta'ala bi'idznillah wa inayatihi wa quwwatihi. Wa an Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik wa kana qa'ida Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu min banihi hina amiya. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik, berarti Abdullah anaknya Ka'ab ibn Malik. Wa kana qa'ida Ka'b, dan beliau Abdullah ini adalah penuntun bapaknya Ka'ab ibn Malik ketika bapaknya dalam keadaan buta. Dan di antara anak-anaknya yang selalu menuntun bapaknya ketika beliau buta adalah Abdullah ini. Kata Abdullah, sami'tu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar dari bapakku Ka'ab ibn Malik, yuhaddits bihadisihi hina takhallafa an Rasulillah. Aku mendengar dari beliau kisah yang beliau ceritakan tentang dirinya ketika beliau tidak ikut berangkat bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Beliau berkata, Ka'ab berkata, "Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk." Kata Ka'ab, aku tidak pernah takhalluf. Takhalluf itu tidak berangkat perang. Aku enggak pernah menyelisihi Rasulullah SAW untuk tidak berangkat perang yang beliau berangkat di dalamnya, kecuali pada perang Tabuk ini. Ini menunjukkan bahwa beliau bukan seperti para munafikin. Para munafikin setiap peperangan mereka mencari alasan untuk tidak berangkat perang. Sedangkan Ka'ab berkata, lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin ghazaha qat. Adapun Ka'ab berkata, aku enggak ikut perang bersama Nabi ketika beliau berangkat perang, sama sekali, kecuali sekali ini. Ghairu anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Kecuali adalah ketika perang Badr aku memang tidak ikut, dan itu perkara yang hampir sekian sahabat yang lain pun tidak ikut dan tidak disebut atau tidak dicerca. Mengapa? Innama kharaja Rasulullah SAW wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisy. Karena Rasulullah SAW dan para muslimin ketika berangkat bukan untuk berperang, tetapi untuk mencegah pasukan dagang Quraisy.
hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwwihim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghadapkan mereka dengan musuhnya. Allah menakdirkan mereka bertemu dengan pasukan perang, bukan pasukan dagang. Barakallahu fiikum, disebutkan oleh Ka'ab min ghairi mi'adin, bukan direncanakan untuk berperang, sehingga orang yang tidak berangkat ketika perang Badar tidak tercela atau tidak direndahkan atau tidak ditegur. Perkara yang tidak direncanakan, rencananya hanya mencegat, menghalangi atau menemui pasukan dagang Quraisy, ternyata Allah takdirkan bertemu dengan pasukan musuh. Maka terjadilah apa yang terjadi dalam perang Badar. Ala kulli hal. Kemudian berkata lagi Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, "Wa laqad syahidtu ma'a Rasulillah SAW lailatal 'aqabah hina tawassaqna 'ala al-Islam." Dan aku menyaksikan maknanya ikut. Aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam malam 'Aqabah. Hina tawassaqna 'ala al-Islam, ketika kami berjanji dan berbaiat dalam baiatul 'Aqabah di atas keislaman. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badrin, dan itu lebih aku sukai daripada perang Badar, karena memang sangat bersejarah atau sangat berkait dengan masalah baiat dan permulaan keislaman di Madinah. Qala, walaupun mashhad Badrin, walaupun kejadian perang Badar azkar finnas minha, walaupun perang Badar lebih terkenal daripada kejadian Aqabah. Wa kana min khabari hina taqallabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qat aqwa wala aysar minni hina taqallabtu anhu fi tilkal ghazwah. Selanjutnya kata Ka'ab, dan beritaku ketika aku tidak ikut perang Tabuk, tidak berangkat bersama Rasulullah SAW, waktu itu sungguh aku tidak dalam keadaan susah, aku dalam keadaan mudah, bahkan aku dalam keadaan sangat kuat, sangat sehat, bahkan tidak pernah aku sesehat itu, dan aku tidak pernah sekuat itu dalam perang tersebut. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Bahkan sebelumnya aku enggak pernah punya dua kendaraan sekaligus. Kecuali saat itu aku memiliki dua kendaraan sekaligus. Allah kumpulkan untukku dua kendaraan, dua tunggangan. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bighairiha. Kata Ka'ab, dan Rasulullah SAW tidak pernah berangkat berperang kecuali warra bighairiha. Warra bighairiha adalah mengesankan ke arah lain. Dari kalimat warra bighairiha inilah muncul istilah tauriyah. Karena kisahnya sangat panjang, mungkin kita tidak mengambil fawaid di akhir kisah, tetapi kita sambil membacakan kisahnya, kalau ada faedah kita akan sampaikan insyaallah biidznillah taala wa taufiqih. Sebagaimana di sini dikatakan warra bighairiha. Faedah pertama yang tadi sudah kita sebut, mungkin enggak tercatat, adalah bahwa Ka'ab ibn Malik bukan seperti para munafikin yang setiap perang menghindar. Setiap ada peperangan mereka cari alasan. Tetapi Ka'ab tidak demikian. Beliau berkata, lam akun atakhallaf atau lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin ghazaha qat. Aku enggak pernah tidak ikut perang bersama Nabi sama sekali, kecuali saat itu. Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun perang Badar karena memang tidak diberangkatkan seluruhnya, sehingga mereka tidak berangkat, tidak dicerca saat itu. Baik, yang kedua kalimat warra bighairiha, bahwa Nabi tidak berperang kecuali mengadakan atau melakukan tauriyah, mengesankan ke arah lain. Misalnya ketika akan Fathu Mekah, arahnya tidak ke Mekah, arahnya ke arah lain. Mereka tidak menduga kalau Rasulullah SAW dan pasukannya akan ke Mekah,
sampai ketika di satu tempat berbelok ke arah Mekah. Demikian juga ketika mengutus pasukan, Nabi memberikan surat dan mengatakan jangan dibuka kecuali ketika kau sampai di daerah ini. Arahnya sama sekali bertentangan dan tidak bisa ditebak. Sampai di daerah yang sudah sangat jauh, dibuka suratnya, kamu datang ke tempat ini. Wahai pasukan, berangkat ke sini. Ternyata disuruh ke arah lain. Hampir sebaliknya dari arah yang pertama. Ini barakallahu fikum namanya tauriyah. Dan itu strategi perang. Hatta kana tilkal ghazwah, tetapi dalam perang Tabuk ini agak berbeda. Rasulullah SAW berangkat berperang saat itu fi harrin syadid, di panas yang sangat terik. Wastaqbala safaran ba'idan, dan jarak perjalanannya sangat jauh. Wa mafazan, sangat susah dilewati. Wastaqbala adadan katsiran, dan akan menemui pasukan besar. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhbata ghazwihim fa akhbaruhum biwajhihim. Maka Nabi pun tidak seperti biasanya mengadakan tauriyah, tapi beliau menerangkan, menjelaskan pada kaum muslimin bahwa kita akan berangkat ke Tabuk. Jaraknya sekian jauhnya. Dan kita akan menemui pasukan besar. Liyata'ahhabu, agar mereka bersiap-siap menghadapi kesusahan-kesusahan tersebut. Fa'akhbaruhum biwajhihim alladhi yurid. Maka Nabi pun menerangkan pada mereka arah yang akan dilalui. Sedangkan wal muslimun ma'a Rasulullah sallam katsir wa la yajma'uhum kitabun hafidh. Sedangkan kaum muslimin yang ikut saat itu sangat banyaknya, sehingga tidak bisa dikumpulkan oleh catatan yang mencatatnya. Tidak bisa disebut satu persatu siapa-siapa yang ikut oleh kitabun hafidh. Kitabun hafidh yang dimaksud adalah catatan peserta atau catatan pasukan sangat banyaknya sehingga tidak bisa dicatat seluruhnya. Berkata Ka'ab rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu selanjutnya, faqalla rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi. Maka karena banyaknya kaum muslimin, tidak seorang pun yang ingin lari dari perang atau yang ingin menghindar dari perang, kecuali dia akan menduga bahwa Rasulullah SAW tidak tahu. Nggak akan tahu kalau saya nggak ikut. Dhanna akan disangka oleh orang yang nggak ikut perang bahwasanya tidak akan bisa diketahui atau sayakhfa bihi, akan tersamar malam yanzil fihi wahyun, selama tidak turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dalam perang tersebut. Hina tabatis thimar, padahal saat itu buah-buahan sudah ranum, siap dipetik. Wadhilalu, dan juga naungan pohon sangat rindangnya. Buah-buahan juga banyak melimpah. Fa'ana ilaiha as'aru, maka aku cenderung kepadanya, kata beliau. As'ar disebutkan di sini dengan sad, ay amilu. Aku terfitnah oleh rindangnya pohon-pohonan dan buah-buahan tadi yang sudah siap dipetik. Fatajahhaza Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun mempersiapkan perbekalannya dan semua perlengkapan perangnya. Wal muslimuna ma'ahu, dan kaum muslimin juga bersiap-siap semuanya. Wa tafiqtu aghdu likai atajahhaz ma'ahu, aku pun pulang ke rumahnya untuk siap-siap. Tetapi sampai aku ke rumah, walam aqdi syai'an, aku hanya duduk, aku tidak melakukan apapun. Wa aqulu fi nafsi, aku berkata dalam hatiku, aku mampu untuk mengejarnya nanti sebentar lagi. Ikhwani fillah a'azzakumullah, ini catatan penting lagi. Kadang-kadang seseorang melanggar perintah itu bukan sekaligus dengan niat ingin melanggar, tapi biasanya karena penyakit yang namanya taswif. Ikhwani fillah a'azzakumullah, taswif
adalah kalimat saufa. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu menyesal, sangat menyesal, dan dia akan kita kisahkan bagaimana Ka'ab bin Malik menceritakan dirinya yang menangis terus-menerus tidak henti. Sehingga ini jangan jadi cercaan buat beliau. Tetapi kita mengambil pelajaran, kalau kita menunda-nunda sesuatu, biasanya ujung-ujungnya tidak mengerjakan. Nanti saja, masih banyak waktu. Nanti saja, masih banyak waktu. Nanti saja, masih banyak waktu. Sampai kemudian waktu itu lewat dan dia belum mengerjakan apapun. Kurang lebih seperti itu yang terjadi pada Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardahu wa ghafarallahu lahu. Kata beliau, aku berkata dalam hatiku, aku mampu untuk mempersiapkannya ketika aku inginkan segera. Artinya mudahlah, persiap-siap itu mudah. Nanti juga aku akan kerjakan. Falam yazal yatamada bihi hatta istamarra bin nasil jidd. Maka teruslah beliau memperlambat atau tidak segera bersiap-siap sampai manusia sudah sungguh-sungguh serius akan berangkat. Fa asbaha Rasulullah sallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu. Sampai kemudian Rasulullah sallam dan kaum muslimin berangkat. Walam aqdi min jihadi syai'an, sedangkan aku belum mempersiapkan persiapan apapun untuk berangkat. Niat berangkat, ingin berangkat, tetapi nanti gampang, saya bisa mengejar, saya bisa mempersiapkannya segera kalau aku mau. Tsumma ghadaut faraja'tu walam aqdi syai'an. Kemudian aku pun berangkat rumahku, berangkat, kemudian pulang ke rumahku untuk mempersiapkan kembali. Tetapi sampai di rumah aku tidak melakukan apapun. Yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu. Maka akhirnya aku pun seperti tadi menunda-nunda pekerjaanku hingga kaum muslimin sudah berangkat jauh. Wa tafaratal ghazwu fahamamtu an artahila fa udrikahum. Maka aku berkata, aku bisa mengejarnya. Aku penunggang kuda yang mampu untuk mengejar mereka semuanya. Saya laitani fa'alt. Tetapi duhai kiranya kalau aku waktu itu mengerjakan, betul-betul mengejar, insya Allah terkejar. Tetapi sayangnya aku tidak mengerjakannya. Tsumma lam yuqaddir dzalika li. Ternyata aku tidak ditakdirkan mengejar. Fatafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulullah sallam. Ketika mereka sudah benar-benar jauh dan aku tidak mungkin mengejarnya, aku keluar dari rumahku melihat yang tertinggal tidak ikut perang. Sungguh, kata beliau radhiyallahu taala anhu, fatafiqtu yahzununi anni la ara li uswah illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Ketika aku keluar, sungguh menyedihkan aku. Aku tidak melihat contoh lain selain aku, kecuali orang yang memang sudah tenggelam dalam nifaq dan semua tahu keadaannya. Atau seseorang yang memang adarallahu ta'ala, orang-orang yang diberi udzur, orang tua, renta, perempuan atau anak-anak, minad du'afa, dari orang-orang lemah. Walam yudrikni Rasulullah sallam hatta balagha Tabuk. Ikhwani fillah a'azzakumullah, lihatlah kisah beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, nanti saya akan persiapkan persiapan. Aku sempat bisa segera mempersiapkan kalau aku ingin berangkat. Sampai mereka berangkat, masih terbisik bahwa aku bisa mengejarnya nanti. Dan seterusnya, sampai ketika mereka sudah benar-benar berangkat dan benar-benar jauh, beliau keluar dan mulai merasa sedih. Karena tidak ada yang tinggal di Madinah kecuali orang-orang lemah dari kalangan perempuan dan anak-anak, atau orang tua renta, atau orang yang buta, atau para munafikin. Dia merasa dirinya bukan orang lemah, bukan anak-anak, bukan orang tua, apalagi wanita. Dan juga merasa dia bukan munafik. Aku bukan munafik. Sehingga beliau sedih. Saat itu sudah merasa bahwa aku berbuat kejelekan yang sangat besar. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Bahwa taubat
dimulai dengan pengakuan. Barakallahu fikum. Kalau orang tidak merasa, tidak memiliki pengakuan bahwa dia berbuat salah, bagaimana akan taubat? Dari sinilah kata para ulama bahwa al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai, lebih disukai oleh iblis, oleh syaitan daripada maksiat. Mengapa? Karena kemaksiatan orang yang merasa berbuat kejelekan, merasa berbuat dosa, merasa berbuat sesuatu yang tidak pantas. Tetapi kebid'ahan biasanya pelakunya tidak pernah merasa salah. Kalau tidak pernah merasa salah, bagaimana akan taubat? Maka al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'siyah. Oleh karena itu kebid'ahan lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena mereka yang tidak merasa dirinya berbuat salah biasanya tidak akan taubat. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka pelajaran yang diambil bahwa seorang yang sudah merasa dirinya berbuat jelek, inilah yang akan menjadi muqaddimah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Ka'ab menceritakan, walam yudrikni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk. Dan Rasulullah SAW tidak ingat tentang aku sama sekali kecuali ketika sudah sampai di Tabuk. Diceritakan oleh mereka-mereka yang ikut berangkat di Tabuk bahwa sampai di Tabuk Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Beliau berkata, ma fa'ala Ka'ab ibn Malik. Kata Nabi SAW, ma fa'ala Ka'ab. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik? Atau bahasa bebasnya, terjemahan bebasnya, mana Ka'ab bin Malik? Ada apa dengan beliau? Kemana dia? Faqala rajulun min Bani Salimah. Berkatalah seseorang dari suku Bani Salimah. Disamarkan siapa namanya, hanya sukunya saja dari Bani Salimah. Mengatakan, ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadhar fi 'atfaihi. Dia disibukkan oleh jubahnya yang indah dan sibuk melihat kanan dan kirinya. Ini ungkapan untuk menunjukkan kalau dia ditahan oleh kekayaan dirinya atau ke jubahnya yang bagus. Sedangkan kalimat nadhar fi 'atfaihi maknanya adalah dia melihat kedua sampingnya, samping kanan dan samping kirinya. Seperti orang yang memakai baju baru, bagaimana biasanya? Dia akan melihat dirinya sendiri dari kanan, dari kiri. Wah, saya gagah, saya ganteng, begitu. Tentunya ini adalah ucapan-ucapan yang menyindir beliau. Makanya tidak disebutkan siapa sahabatnya, hanya kalimatnya Bani Salimah. Tetapi dibela oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu, maka berkata kepadanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bi'sa ma qult. Jelek sekali yang kamu ucapkan. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mengenalinya kecuali kebaikan. Husnul dhann. Dan ini yang dianjurkan. Ini yang diperintahkan untuk kita berbaik sangka. Ya Rasulullah, aku tidak kenal beliau kecuali dia orang baik. Maka kata Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun diam. Fabaina huwa ala dhalika ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihi as-sarab. Faqala Rasulullah SAW, kun Abu Khaisamah. Ketika sedang duduk seperti tadi, berbicara, ngobrol dan sebagainya, tiba-tiba Rasulullah SAW terdiam dan melihat dari kejauhan ada putih-putih. Ada seseorang dari kejauhan. Rajulan mubayyidan, ini istilah menunjukkan seseorang yang memakai pakaian putih dari kejauhan. Yazulu bihi sarab, yang kadang-kadang tertutup oleh fata morgana kemudian terlihat kembali. Sebagian mengira bahwa itu Ka'ab bin Malik. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan kun Aba Khaisamah. Jadilah Abu Khaisamah. Atau kalimat ini bermakna mudah-mudahan dia adalah Abu Khaisamah. Dan tentunya Rasulullah SAW seorang nabi yang diberi wahyu oleh Allah SWT. Maka ketika tiba mendekat, benar-benar Abu Khaisamah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya bisa mengejar. Makanya Ka'ab bin Malik berkata, ya laitani fa'altu. Duhai kiranya aku benar-benar mengejar, aku akan bisa
mengejar sebagaimana Abu Khaisamah ini Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, huwa alladhi tasaddaqa bis-sa'id tamr hina lamazahu al-munafiqun. Beliau inilah yang dulu ketika kisah Rasulullah SAW meminta bersedekah setiap orang dengan sa'nya, dengan tamernya, maka datang seorang membawa satu sa' saja, kemudian ditertawakan oleh munafikin. Ini adalah beliau Abu Khaisamah radhiyallahu taala anhu. Kita akan lanjutkan insyaallah kisahnya pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah atas tujuan khair atas nasihat dan juga kajian Islam yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Syahid Hafizahullah. Dan sekarang kita menuju ruang tanya jawab. Bismillah, terkait marketer yang menambahkan harga dagangannya dengan seizin penjualnya, atau menjadi jasa titip dagang di pasar dan pesan order barang yang ada di toko orang. Apakah ini semua boleh? Karena kalau cetok takut tidak laku, jadi hanya memberikan barang yang dipesan saja dengan PO atau pesan order dan jasa titip. Atas jawabannya jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum. Jasa titip itu bagaimana sistemnya? Mungkin barang kita dititipkan ke orang lain, orang lainnya jual. Tidak mengapa. Oh gitu. Tidak mengapa. Itu sama dengan apa yang pernah saya singgung kemarin dalam pertanyaan lain, bahwa seorang pedagang atau orang pedagang menjual barang orang lain itu tidak boleh kecuali disuruh oleh pemiliknya. Baik. Atau yang kedua, hanya mempertemukan penjual dan pembeli, tidak menentukan harga. Ini penjualnya, aku punya pembeli. Kepada pembelinya, aku punya penjualnya. Ayo silakan ketemu. Dia hanya dapat presentasi dengan keikhlasan kedua belah pihak yang merasa terbantu dengan itu. Itu yang diistilahkan maklar ya. Yeah. Tetapi yang kedua, yang pertama tadi adalah seorang yang disuruh seperti apa itu namanya, sales ya. Yeah. Nih, jualkan barang saya. Tadi yang titip tadi juga sama. Sesungguhnya dia hanya menyuruh, tolong jualkan barang saya. Tetapi dia dalam keadaan membawa barangnya ke toko tersebut. Ini saya titip. Mudah-mudahan tidak mengapa. Barakallahu fikum. Berikutnya, semoga Allah Ta'ala menjaga antum. Izin bertanya, dalam muamalah pertemanan, bagaimana membedakan cinta karena Allah atau karena dunia jika di hati ini muncul silih berganti keduanya? Pertemanan, ukhuwah, persaudaraan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-cirinya kalau ini karena Allah atau karena manusia atau karena dunia? Masing-masing introspeksi dirinya. Apakah ketika dalam keadaan berubah sosialnya atau berubah keadaannya, kamu tetap dekat dengannya atau tidak? Misalnya tadinya akrab, ketika ditegur satu masalah yang dia salah, sudah menjauh. Berarti bukan karena Allah SWT. Karena dia selalu membenarkan kamu. Ketika engkau ditegur, malah marah, kemudian menjauh. Berarti persaudaraanmu bukan karena Allah SWT. Kalau persaudaraan karena Allah, ketika engkau dibenarkan olehnya, kamu tetap saudaranya, cinta kepadanya. Ketika engkau dikritik, juga tetap saudaranya, tetap kamu cinta kepadanya. Berarti persaudaraanmu karena Allah Ta'ala. Itu satu contoh. Contoh kedua, dunianya. Dia mendapatkan keuntungan dari temannya. Masya Allah, temannya baik, sering memberi, sering. Tiba-tiba dengan qadarullah, Allah takdirkan, mungkin ekonominya berkurang. Sehingga tidak membantu lagi, tidak memberikan lagi. Apa yang biasa dikasih tiap bulan, ternyata nggak dikasih lagi. Sudah tidak memberi hadiah lagi. Kemudian mulai menjauh. Teman saya sudah tidak baik lagi sama saya. Berarti pertemananmu karena dunia. Harusnya sebaliknya, kamu bertanya, barangkali teman saya punya kesusahan. Giliran kamu yang membantu dia. Jangan ketika dalam keadaan kaya abang disayang, ketika abang miskin ditendang. Ini jelas karena dunia. Barakallahu fikum. Tetapi apakah sosial atau tingkat sosialnya tinggi ataupun rendah, apakah kaya ataupun miskin, atau apakah keadaannya dia memberi kamu atau tidak memberi kamu tetap cinta kepadanya. Karena apa sih?
Kok dalam keadaan kamu tidak diberi apa-apa kok kamu cinta? Karena orang ini orang saleh. Karena orang ini ahli ibadah, saya senang. Karena dia adalah orang yang Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, akidahnya lurus, pengikut sunnah, pengikut salaf, Masya Allah, dia juga orang yang begitu. Berarti dia cintanya karena Allah Ta'ala. Ketika orang itu, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, berubah, menyimpang dari sunnah kepada kesesatan dan penyimpangan, ditegur tidak mau, maka dia menjauh. Berarti cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah. Dan itu awsaq ural iman, setinggi-tinggi urat keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Barakallahu fikum. Tafadhal. Ya, berikutnya tadi ini banyak sekali pertanyaan sehingga terlewatkan. Jadi pertanyaan, seseorang itu berbuat kesalahan pada seseorang, kemudian dia minta taubat atau meminta maaf, Ustaz. Nah, setelah itu dia tidak berpuluh-puluh tahun tidak bisa bertemu lagi dengan orang itu. Bagaimanakah cara tobat orang ini kepada orang itu dari kesalahan-kesalahannya? Terkait dengan masalah apa? Menyakiti hatinya. Sebenarnya ini artinya kejahatannya, kejelekannya karena dia merasa menyakiti orang lain itu. Kalau tidak bisa ketemu ya tinggal tobat pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau kamu ketemu dengan anak dan cucunya misalnya, maka kamu berbuat baik pada mereka dan memberikan madlamahnya. Madlamah itu apa yang pernah kamu ambil, kamu berikan. Apa yang pernah kamu dolimi, kamu kembalikan. Ila akhirnya. Wallahu ta'ala alam. Mau nasihatnya tentang jodoh dengan akhwat yang mu'alaf ataupun yang belum mengenal Islam, Ustaz, atau belum mengaji. Wajazakallahu khairan. Bagaimana saya tentang jodoh anak dengan akhwat mu'alaf atau akhwat umum? Maksudnya mau nikah dengan mereka atau bagaimana? Tentang jodoh anak. Kemungkinan. Taunya jodoh kamu dari mana? Kalau engkau tidak tahu takdir, dan tentunya kita juga semua tidak tahu takdir, artinya tidak tahu jodoh saya siapa, maka berusahalah untuk mencari dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena kedudukannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Maka kata Nabi, fadfar bidzati din taribat yadak. Hendaklah engkau cari yang bagus agamanya, niscaya kalau tidak engkau celaka. Artinya cari yang bagus agamanya. Barakallahu fikum. Saya ingatkan sedikit sebagai catatan bahwa bagus agama itu agama yang terbentuk dalam bentuk amalan, perbuatan. Artinya bukan hanya teori. Oh, ini agamanya bagus, artinya sudah lulus dari pondok pesantren dan dalam keadaan nilainya 10 semua. Bukan itu dimaksud. Tetapi yang sudah terbentuk dalam karakternya, wataknya, ibadahnya, akhlaknya, semuanya. Kalau dia dalam keadaan terlihat agamanya terrealisasi pada dirinya, maka itu yang kamu cari. Baik. Kalau akhwat mu'allaf, akhwat umum, tinggal kamu lihat apakah mereka ini siap dan sungguh-sungguh ingin bertaubat dari kekafirannya kepada Islam, atau orang-orang awam yang ingin kembali kepada sunnah, ingin kembali pada agama, terlihat kesungguh-sungguhannya dan kamu yakin bisa mendidik mereka, silahkan. Masya Allah, kamu akan mendapatkan pahala lain di samping pernikahanmu dengannya. Apa itu? Yaitu kalau engkau bisa mengajarkan mereka agama sehingga mereka menjadi seorang mukminah taqiyah salihah syakirah wa sabirah. Masya Allah, pahalanya besar sekali. Barakallahu fikum. Tetapi hati-hati, jangan sampai engkau mengambil akhwat yang dalam keadaan belum mengerti agama sama sekali, mu'allaf, akhwat umum, dalam keadaan engkau sendiri gak bisa mengajari mereka. Maka yang terjadi, engkau yang kemudian jadi awam. Engkau yang kemudian tidak kenal lagi sunnah karena mengimbangi istrinya yang masih awam. Sehingga kembali saya ingatkan dengan ucapan Rasulullah SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang bagus agamanya, niscaya engkau selamat. Kalau tidak, celaka engkau. Barakallahu fikum.
Pertanyaan terakhir Ustaz, bismillah, boleh tidak menyembelih di rumah orang yang beda kota? Jazakallahu khair. Maksudnya menyembelih kurban. Wallahu alam, setahu saya tidak ada larangan kalau dalam keadaan orang menyembelih kurban di luar haram. Ini di luar ibadah umrah dan haji. Kalau dalam ibadah umrah dan haji harus di dalam haram. Nggak boleh keluar dari haram. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas nasihat dan juga jawabannya, Ustaz. Karena waktunya sudah habis, insya Allah kita akan lanjutkan esok hari. Dan kaum muslimin, mohon maaf atas pertanyaan yang belum tersampaikan. Semoga akan kita atau Anda tanyakan kembali pada keesokan harinya. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan motivasi kita untuk bertobat dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Atas salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.